Oke teman-teman, balik lagi ke konten gue. Kali ini gue kedatangan tamu dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat lagi. Dia baru tingkat 1, terutama dia adalah pola pembibitan ya. Contoh pola pembibitan dari SCTD ya. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya sekarang kita lagi di mana, kita posisinya lagi ada di Marka Coffee. Bagi teman-teman yang nanti mau ketemu kita berdua atau mau sharing-sharing, bisa datang ke Marka Coffee, adanya di depan Dinas Kabupaten Perhubungan Kabupaten Bogor ya. Nanti kita bisa sharing-sharing, bisa nentuin jadwalnya. Sekarang gue posisi lagi sama siapa sih namanya nih? Coba. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Zaka Gufran dari jurusan Diploma 4 Transportasi Darat, bertempat tinggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Sekarang masih tingkat 1 ya. Kan kemarin saya udah Q&A sama Zami dan Fikri ya. Sekarang ini juniornya. Dia kebetulan dari Bogor juga, adik gue juga. Oke, langsung aja. Untuk yang konten ini gue bakal Q&A itu terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram dari M Naufal. Kak, bedanya jalur pola pembibitan reguler itu apa sih Kak, dan maksudnya gimana? Bisa jelasin? Untuk adik-adik calon taruna-taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat, kakak bakal ngejelasin apa bedanya pola pembibitan daerah dan reguler Kak. Pertama, untuk jalur reguler itu di tahun kakak dan untuk tahun selanjutnya itu sudah tidak ada. Tapi untuk sebagai referensi kalian, mungkin jalur reguler itu adalah jalur di mana kalian lulus itu belum tentu jadi PNS dan kalian masih bayar uang semester serta uang pangkat tetap bayar juga. Nah, langsung aja nih untuk pola pembibitan. Apa sih pola pembibitan itu? Pola pembibitan itu adalah di mana ikatan dinas kalian selesai lulus, udah ada nomor induk kepegawaian kalian sudah bisa langsung jadi PNS. Jadi kalian seperti kayak udah punya tiket aja gitu Kak. Jadi kalian tinggal ngikutin arus aja, tinggal ngikutin perjalanan kalian. Setelah kalian lulus langsung jadi PNS. Tergantung dengan jurusan kalian. Kalau misalnya kalian jurusan Diploma 4, kalian bisa golongan 3A. Kalau kalian jurusan Diploma 3, kalian golongan 2D. Ada lagi? Udah. Nah, siap sudah. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Perbedaannya reguler dan pola pembibitan. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, waktu tes mata itu pakai daftar huruf yang di video atau enggak? Nah, ini kan pertanyaan yang pernah saya upload di konten sebelumnya. Sebenarnya itu belum standar mungkin dari rumah sakit atau apa ya. Untuk lebih tepatnya nanti teman-teman bisa coba tes itu di puskesmas atau dokter umum biar lebih jelasnya. Nanti kalian foto aja gitu. Itu yang pastinya itu sih ya, biar memastikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ariski.93. Kak, di jadwal si pencatat kan tes SKD-nya tanggal 13 sampai 17. Nah, saya tesnya ambil tanggal 16 atau 17, bisa nggak Kak? Jawabannya gampang. Nggak bisa teman-teman. Karena jadwal itu sudah ditentukan dari BPSDM-nya ya. Jadi kita nggak bisa menentukan itu. Beda dengan mungkin pendaftaran yang lain, itu nggak bisa. Kalau di SCTD nggak bisa. Jadi kejawab tuh. Oke, lanjut. Nanya lagi dari Yuda Setiawan. Kak, buku untuk latihan soal SKD paling akurat biasanya dari penerbit apa ya? Sebenarnya sederhana ya. Kalian bisa datang nanti ke mana? Gramedia. Kalian bisa cari buku bestseller CPNS. Nah, nanti di situ udah ada semua tuh. Atau kalian bisa tanya-tanya sama petugasnya yang bestseller mana. Itu aja sih. Kalau untuk isinya hampir sama semua. Jadi sama-sama bagus sebenarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fardan FZI. Kak, untuk mengetahui
sudah masuk pola pembibitan STTD harus ke daerah harus ke disub daerah atau gimana Kak? Jadi dia tuh bingung kalau dia mau tahu daerahnya udah MOU itu dari mana gitu. Untuk calon taruna-taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat, kalian kalau misalkan ingin tahu apakah daerah kalian ini udah MOU atau belum, kalian tuh cuma bisa tahunya pas kalian udah daftar, udah bayar uang formulir. Nah, di situ kalian bisa cek apakah daerah kalian sudah MOU atau belum. Jadi saat kalian pendaftaran itu kalian milih pola pembibitan daerah atau pola pembibitan Kemenhub. Nah, kalau misalkan kalian milih pola pembibitan daerah, kalian nanti dikasih pilihan daerahnya apa, tapi daerahnya itu harus yang berdomisili di daerah kalian. Nah, kalian cari daerah kalian itu ada nggak pola pembibitan daerah kalian tuh ada atau enggak. Nah, kalau misalkan tidak ada, berarti dia harus milih jalur ini Kak, jalur pola pembibitan pusat. Nah, jadi buat kalian nggak perlu risau walaupun kalian belum MOU daerah kalian. Mungkin di tahun kalian ini mudah-mudahan aja ada daerah kalian seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian belum ada MOU di daerah kalian, kalian masih bisa milih daerah pola pembibitan daerah pusat. Berarti kejawab nih ya, kejawab. Dilanjut pertanyaan selanjutnya dari Kokolatos 25. Oh, namanya unik banget. Kak, boleh jelasin dong perbedaan Polbid Kemenhub dan Polbid provinsi? Oh, mungkin bukan provinsi kali ya, daerah maksudnya ya. Itu berkaitan dengan biaya, gimana aja sih Kak sistemnya? Perbedaannya apa sih gitu dari daerah dan pusat gitu ya mungkin maksudnya? Nah, jadi kan yang seperti tadi dijelaskan oleh kakaknya, ada pola pembibitan daerah, ada pola pembibitan pusat. Nah, yang dimaksud provinsi itu pola pembibitan daerah ya. Jadi di pola pembibitan daerah itu nggak hanya ada kota Kak, jadi ada kabupaten, ada kota, dan ada juga provinsi Kak. Jadi seperti itu Kak. Nah, jadi misalnya buat kalian yang daerah pola pembibitan daerah kalian kabupaten atau kota kalian nggak ada, kalian masih bisa ke provinsi juga Kak. Tapi kalau misalnya di provinsi kalian juga nggak ada, kalian bisa ke pola pembibitan pusat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, pola pembibitan daerah itu kalian kalau misalkan udah lulus, penempatan kalian itu bakal balik ke daerah yang kalian dapat. Misalkan kalian pola pembibitan daerah Kabupaten Bogor misalkan Kak, jadi pas kalian lulus, kalian langsung balik ke disub Kabupaten Bogor. Jadi seperti itu. Nah, untuk pola pembibitan pusat, kalian itu masih belum tahu kalian lulus penempatan di mana. Bisa jadi kalian penempatan di BPTD kayak di daerah provinsi Kak, bisa juga. Jadi kalian itu harus siap juga penempatan di daerah yang masih kalian belum ketahui. Jadi buat kalian yang pusat ataupun daerah, kalian harus siap kena di mana aja. Seperti itu. Nah, itu udah jelas kalau menurut saya ya. Lanjut lagi ke pertanyaan dari IAM_RZMLN45. Panjang sekali ya. Nah, katanya kalau mau masuk STTD yang disiapin dari segi akademik itu apa aja sih Kak? Nah, oke, ini gue yang jawab ya, saya yang jawab, kakak yang jawab. Nah, untuk dari segi akademik sebenarnya kalian bisa siapin itu pelajaran dasar ya, lebih dasar sih sebenarnya. Dasar seperti matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Nah, untuk tingkat kesulitannya mungkin setara dengan SMA dasar lah, awal-awal kalian masuk SMA. Jadi itu bisa kalian pelajarin ya. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Fani Arif. Tips mengerjakan psikologi Bang, gimana caranya? Oke. Sebenarnya gini teman-teman, psikologi itu kan menentukan karakter kita. Gimana dengan kita mengisi psikotes itu, dari psikotes itu mengetahui hasil karakter kita. Nah, sebenarnya kalau kalian tanpa tips juga, kalau kalian bisa jawab, mungkin karakter kalian kalau memang bagus itu pasti bagus hasilnya. Tapi dari semua itu ada tipsnya sih. Kalian bisa cek di Google, kalian bisa cek di YouTube terutama. Kalian cek di YouTube cara mengerjakan psikotes. Itu banyak tipsnya dan triknya kok.
Kalian bisa contoh di situ dan kalian bisa terapin. Oke, lalu ada lagi pertanyaan dari Dian 6751. Kak, izin bertanya, kalau daftar STTD tapi ada masalah di mata, itu gimana? Dia punya masalah di mata. Biasanya kalau udah masalah di mata itu pasti kalau nggak min silinder kayak. Nah, untuk sepengetahuan saya, min itu maksimal 1,5. Kalau misalnya 1,5 ke atas itu mungkin sangat fatal kayak untuk penilaian. Tapi bisa dicoba, kalau misalkan bisa, semoga aja lulus di tes kesehatan. Nah, silinder pun sama. Nah, kalau untuk buta warna itu sudah pasti tidak, Kak. Jadi nggak bisa, Kak, untuk di STTD sendiri. Jadi udah kejawab ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke pertanyaan Renal Disap. Kak, tes SKD itu nilainya langsung keluar atau tidak ya? Jawabannya langsung keluar ya. Pada saat itu juga langsung keluar nilai SKD-nya. Jadi itu yang menentukan kalian lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak gitu. Kejawab tuh. Lalu dari Yuda Permana 0303. Kak, izin bertanya, Kak, misalkan saya ingin masuk STTD, cuma saya nyoba daftar di PTN dulu, boleh tidak ya, Kak? Ini gampang sih sebenarnya, tapi gue mau tahu jawabannya dari lo aja. Jadi gini, kan PTN dengan sekolah kedinasan itu berbeda, Kak ya. Jadi pendaftarannya itu berbeda. Jadi kalian kalau misalkan mau daftar PTN atau mau daftar sekolah kedinasan itu bisa jelas. Jadi tapi tergantung juga, misalkan PTN yang kalian pilih itu pendaftarannya ini kayak misalkan jadwalnya itu sama, misalkan ada bentrok gitu. Nah, itu sulit juga, Kak, untuk di ini. Nah, tapi biasanya sih jarang kayak yang bentrok gitu. Jadi kalian misalkan di PTN itu kalian bisa daftar PTN, kalian juga bisa daftar kedinasan. Jadi misalkan kalian kedinasan gagal tapi PTN kalian tetap dapat, kalian bisa milih PTN. Tapi kalau misalkan kalian PTN-nya udah dapat terus kedinasannya nggak dapat, jadi masih ada cadangan gitu, Kak. Jadi PTN ini buat cadangan ataupun kedinasan ini bagi kalian buat cadangan. Tapi ya itu bagaimana tanggapan kalian sendiri. Bagus pertanyaannya, pertanyaannya bagus dan jawabannya pun bagus. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Muhammad Azrul _ Dia nanya katanya, Kak, tolong dong tentang tes administrasinya, untuk berkasnya tuh apa saja. Mungkin bisa nih dijelasin mulai dari awal mula webnya, itu tahapannya kayak gimana. Ngomong bicara tentang administrasi atau bicara tentang tahapan tes, yang pertama itu sebelum kalian ke web perhubungan, jadi kalian tuh ke web SSCN BKN. Jadi itu web dimana semua sekolah kedinasan itu di web itu, Kak. Jadi di web SSCN BKN. Nah, di situ kalian milih dulu kalian mau ke sekolah mana. Misalkan kalian ke STTD, jadi kalian daftar dulu pakai nomor induk kependudukan. Setelah masuk, kalian ngisi berkas-berkas, data-data, baru kalian milih sekolah kalian yang kalian tuju. Misalnya STTD itu kan sekolah perhubungan, kayak di bawah naungan perhubungan. Jadi setelah kalian dari web SCN, kalian ke web selanjutnya itu namanya web Si Pencatar. Si Pencatar itu seleksi penerimaan calon taruna. Nah, di web Si Pencatar itu semua sekolah perhubungan di web Si Pencatar itu, Kak. Jadi di situ kalian baru bisa milih Polbit daerah atau Polbit pusat. Nah, jadi di situ kalian bakal ngisi berkas-berkas juga, data-data, nilai rapot segala macam, Kak, di situ. Nah, setelah itu baru kalian milih pola pembibitan daerah atau pola pembibitan pusat. Nah, tapi kalian nggak perlu risau gimana sih cara ngisinya. Semua itu ada di panduan. Di Si Pencatar itu ada panduan, jadi kalian nggak perlu risau. Semua berkas-berkas itu ada di panduan, jadi kalian tinggal nyiapin aja. Untuk berkas-berkasnya nanti kalian bakal tahu sendiri juga di web Si Pencatar. Seperti itu, Kak. Dan pantau juga Instagram info Si Pencatar. Di situ juga terdapat informasi-informasi yang
penting buat kalian yang menjadi calon taruna-taruni, khususnya Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Seperti itu. Itu runtutannya udah jelas, jadi tinggal kalian terapin, dan kalau kalian masih bingung itu ada panduannya ya, itu ada panduannya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Salimuddin. Dia bertanya katanya, seperti di snapgram kakak tadi, mulai tahun ini kan udah nggak ada jalur reguler katanya, akan terus polbit. Nah dia bertanya kan, oke, kalau infonya itu akan terus polbit dan tidak ada reguler. Nah, untuk berapa lamanya ini bakal jangka panjang ya, infonya jangka panjang sampai berpuluh-puluh tahun mungkin, karena Kementerian Perhubungan sendiri itu membutuhkan SDM yang banyak. Jadi semuanya akan diteruskan untuk dicetak untuk menjadi ASN atau PNS ya gitu. Itu kejawab. Lalu dari Angga L Pratama, untuk prodi perkeretaapian sendiri, lapangan kerjanya bisa sebagai apa aja bang? Oke. Karena sekarang di STTD masih ada yang reguler dan pola pembibitan. Untuk yang reguler, itu kalian bisa masuk ke PNS atau ASN. Kalian juga bisa nanti ke BUMD atau BUMN. Contoh BUMN-nya itu ada PT KAI, BUMD ada MRT, ada LRT Jakarta, dan itu banyak banget. Jadi peluang kerjaan itu di mana-mana gitu. Terutama bagi teman-teman yang mungkin, wah kayaknya saya mau ini dari PNS deh. Nah itu kalian bisa ke BUMD atau BUMN kan. Jadi kalian tidak terfokus sama PNS aja untuk yang D3 perkeretaapian gitu. Nah ini ada info lagi buat teman-teman. Tahun ini kan STTD tidak menerima jalur reguler, jadi full semua ikatan dinas. Tetapi masih ada yang membuka untuk jalur reguler. Contohnya seperti API Madiun, ada dari STIP Pelayaran, STIP Pelayaran, dan STPI Penerbangan. Nah itu masih menggunakan jalur reguler, berbeda Mandiri ya. Mandiri masih ada juga. Kalau STTD udah nggak ada jalur reguler, udah full semua, ya kan? Pola pembibitan. Kelebihannya itu. Dan untuk yang bagi pola pembibitan itu biasanya ada gratis, ya gratisnya full atau cuma bayar setengah, atau biaya uang makan aja kan, uang pangkal dan uang makan biaya bulanan. Contohnya dia pun hanya bayar uang pangkal dan biaya uang makan per bulan, itu aja. Jadi itu menurut saya pribadi, wah itu luar biasa ya. Dengan udah enak lah, kita kuliah cuman bayar uang makan doang selama sebulan gitu. Lulus langsung jadi PNS gitu kan. Itu udah enak banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman jangan pernah nyerah, jangan patah semangat. Oh ya, nah untuk informasi selanjutnya itu dari D2 PKB ya. Ini ada info dari D2 PKB, untuk tahun ini tidak menerima calon taruna-taruni ya. Jadi untuk tahun ini tidak dibuka. Akan dibuka lagi mungkin tahun depan dengan nama dengan nama jurusan yang berbeda teman-teman. Mengganti nama menjadi Teknik Mekanika Otomotif Diplomatika. Jadi itu D3 teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi PKB, D2 itu udah nggak ada. Jadi diganti ya. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk Q&A dari pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Kedepannya saya bakal ngasih lagi Q&A dari konten YouTube ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube. Tetap semangat buat teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, beredukasi buat teman-teman, silakan untuk like, comment, subscribe, dan juga share teman-teman ya. Karena apapun yang kita sampaikan di sini itu sangat bermanfaat untuk teman-teman terutama. Jadi jangan lupa, sekian dari saya. Terima kasih.